Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amanda Sinta Storus dengan NIM 11 Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang ke-9, yaitu aplikasi Cashflow, di mana aplikasi Cashflow ini adalah program sederhana untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran untuk uang kamu sehari-hari. Catatan pemasukan bertambah ketika kamu dapat uang seperti uang saku, hadiah, dan lain sebagainya. Lalu catatan pengeluaran bertambah ketika kita nanti mengeluarkan uang seperti belanja, bayar tagihan, dan lain-lain. Semua pencatatan ini, pemasukan dan pengeluaran, dapat kamu lihat untuk mengetahui nominal keseluruhan ataupun dari masing-masing catatan pemasukan dan pengeluaran. Nah, di sini kita sudah diberikan sebuah potongan kode. Nah, di sini kodenya itu adalah Cashflow application. Nah, ini merupakan contoh dari sebagian dari potongan kodenya. Di sini ada source. Yang dalam source itu ada main dan di dalam main ini ada banyak, ada service, entities, controller, dan lain sebagainya. Nah, untuk application.java ini merupakan entry point dari si aplikasinya. Tujuannya itu adalah merupakan kelas utama yang menjalankan aplikasi Spring Boot. Biasanya berisi public static void main atau string ARJS dan anotasi Spring Boot application. Untuk penjelasan detailnya itu, untuk Spring Boot add Spring Boot application ini adalah menggabungkan add configuration dan add enable auto configuration dan add component scan. Ini adalah untuk mengaktifkan auto configuration Spring serta memindai komponen di package dan subpackage. Lalu ada Spring application run atau application.class ARJS. Ini adalah untuk membuat konteks Spring, mendaftarkan bin, dan memulai embedded server, misalnya Tomcat. Lalu sering juga digunakan untuk menambahkan initializer atau application runner atau command line runner jika perlu menjalankan kode setiap saat startup. Lalu bisa kita lihat apakah startup info loggernya itu dikonfig yang juga berjalan pada startup. Lalu untuk alur eksekusinya itu ada 4, yaitu JVM untuk memanggil main, lalu ada yang kedua Spring Boot untuk membuat application context, yang ketiga semua bin dengan scope singleton diinisialisasi, yang keempat embedded server mulai mendengarkan port. Nah, di sini ada sebuah catatan, kita harus memastikan bahwa package root-nya itu berada pada level yang menangkap semua subpackage atau org.delcom.todos. Kalau application berada di package root, maka add component scan default menemukan semua komponen. Nah, lalu ada entities yang merupakan model data atau representasi dari tabel. Nah, di sini ada disimpan dalam todo.java dengan tujuan representasi entities todo atau task model domain untuk operasi CRUD. Untuk anotasi umum yang ditemukan di sini ada yang pertama add entity untuk menandakan kelas JPA entity, yang kedua ada add table atau name sama dengan todo. Mungkin ada jika kita ingin memiliki tabel yang spesifik. Lalu ada add ID dan add generate value, yang dimana ini adalah strategi sama dengan generation type dot identity. Ini berguna untuk primary key atau auto increment. Lalu
auto increment di sini contohnya untuk menambahkan misalnya pengeluaran dan pemasukan. Lalu ada getter and setter standar, bisa ada add no ARJS construct and add all ARJS constructor jika menggunakan lombok. Tetapi tampaknya di sini kita tidak menggunakannya. Lalu di sini kita harus memastikan bahwa ada equals dan hash code jika entities yang dipakai itu di dalam koleksi. Yang selanjutnya, jika ada add column atau null label sama dengan poles, atau panjang add column sama dengan length, ini nanti akan mempengaruhi skemanya. Lalu untuk cashflow.java ini tujuannya itu adalah untuk merepresentasikan catatan pemasukan atau pengeluaran, di mana file umumnya itu ada ID, type yang berisi enum atau string, misalnya income atau expense. Di sini untuk ID dan type ini isinya nanti income atau pendapatan atau pengeluaran atau expense. Lalu ada amount, big decimal atau double. Di sini tipe datanya itu menggunakan big decimal atau double. Amount ini adalah jumlah dari pengeluaran atau pemasukannya tadi. Lalu ada description, lalu ada timestamp atau local date time. Nah, di sini kita gunakan big decimal untuk jumlah uang agar tidak kehilangan presisi. Jika field type-nya itu adalah string, lebih aman. Nanti kita harus menggunakan enum cashflow.type in out sehingga validasi lebih kuat. Lalu ada yang selanjutnya itu ada repositories atau interface akses dari si datanya. Untuk to-do repositories.java ini nanti berguna untuk extend GPA repository to-do long atau CRUD repository. Dengan GPA repository ini akan otomatis nanti mendapatkan 4 metode. Yang pertama itu ada list atau to-do, find all untuk mendapatkan semua data dari cashflow-nya. Lalu ada yang kedua optimal, optional to do, find by ID untuk nanti di sini kita dapat mencari informasinya berdasarkan ID. Lalu ada to do save atau to do save ini untuk men-save data ini kita dapat to do plus. Lalu ada void delete by ID menggunakan long ID. Nah, di sini kita dapat menghapus sebuah informasi berdasarkan ID-nya menggunakan long ID. Lalu bisa ditambahkan query metode custom seperti list to do, find by is complemented atau boolean complemented. Lalu untuk di sini repositorinya itu sebaiknya ditipiskan ke interface saja, supaya jangan mempengaruhi logic di sini. Lalu ada cashflow repository.java. Ini sama prinsipnya dengan cashflow. Nanti mungkin ada custom query untuk aggregate atau sum amount per bulan atau per hari. Lalu yang selanjutnya ada service, yang dimana service ini adalah logika dari si programnya. Tugas utama dari service ini adalah untuk yang pertama menyediakan operasi CRUD yang digunakan controller. Lalu yang selanjutnya itu adalah untuk menangani validasi sebelum menyimpan, misalnya sebelum menyimpan cek title tidak kosong. Lalu yang ketiga itu ada untuk mengubah entities DTO jika ada DTO. Lalu kalau DTO-nya tidak ada, maka controller dapat menerima atau returns atau membalikan entities langsung. Lalu yang selanjutnya itu ada metode umum dan penjelasannya. Nah, di sini metode umumnya itu ada list
to do, get all to do's ini adalah untuk memanggil to do repository find all untuk mendapatkan semua input yang telah dimasukkan dari usernya. Lalu yang selanjutnya ada to do get to do by ID. Ini adalah menggunakan nanti di programnya dituliskan find by ID dalam kurung ID or else null atau throw resource not found exception. Nah di sini untuk resource not found exception ini akan di throw jika kita tidak dapat ID yang ingin kita cari. Lalu to do create table atau to do DTO di sini merupakan validasi untuk menyimpan datanya. Lalu ada to do update to do menggunakan long ID dan to do DTO. Nah di sini prosesnya itu kita ambil dulu existing-nya, lalu nantinya filenya akan kita update lalu akan di save. Nah selanjutnya itu ada void delete to do atau long ID. Di sini menggunakan delete by ID. Lalu untuk error handlingnya itu service harus melempar exception custom bila resource tidak ditemukan agar controller bisa menangani dan mengembalikan HTTP 404. Lalu ada cache flow service.java untuk menyediakan logika penambahan catatan arus dari si cache atau seperti pengeluaran dan pemasukannya. Lalu yang terakhir bisa ada metode agregasi atau get balance atau get total by type. Nah, selanjutnya ada controller yang merupakan endpoint dari HTTP atau API layer. Di sini ada controller to do controller.java yang fungsinya itu untuk menerima request REST dan menyambungkannya ke to do service. Lalu ada endpoint umum yang perlu ada ada itu 5, yaitu get mapping. Selanjutnya get all to do's untuk mengembalikan list atau AP respond. Lalu selanjutnya ada get mapping to do berdasarkan ID. Di sini get to do ID menggunakan variable long ID di set itu 200 sampai 404. Lalu ada get mapping to do's. Di sini adalah untuk meng-create to do request body to do 201 create plus lokasi resource dari si atau header dari lokasinya. Lalu yang selanjutnya ada put mapping menggunakan to do dan ID. Ini nanti fungsinya untuk update to do. Lalu ada delete mapping menggunakan to do-nya berdasarkan ID. Di sini adalah untuk menghapus to do atau delete to do. Lalu untuk request body itu memetakan JSON request ke objek Java. Nanti di sini kita harus pastikan ada default konstruktornya. Untuk pembuatan best practice akan mengembalikan respon entity dengan status 201 dan header location atau to do dan ID. Untuk update-nya itu adalah validasi input non-fulfilled. Ini nanti ada partial update versus full replace. Nah di sini put-nya itu biasanya akan di replace, lalu patch-nya itu untuk partial. Lalu untuk delete itu akan mengembalikan 204 no content saat akses. Untuk handling errors-nya itu jangan mengembalikan null. Nah di sini programnya tidak akan mengembalikan null lalu menggunakan respon entity atau API respon. Lalu untuk menangani exception dari service dan ubah menjadi HTTP selalu status sesuai. Untuk cache flow controller.java atau di sini ada endpoint untuk mendapatkan
cash flow, lalu ada post cash flow dan get cash flow berdasarkan ID. Lalu ada delete. Saat menambahkan record, pastikan validasi dari amount-nya itu lebih besar dari 0 dan type-nya itu harus valid. Untuk home controller Java-nya ini biasanya untuk root page yang mengembalikan status aplikasi sederhana bisa melalui plain text atau JSON. Untuk contohnya itu ada get mapping strip akan return hi selamat datang di Spring Boot. Ini akan kita dapatkan hi selamat datang di Spring Boot ini di Chrome jika localhost 808-nya itu berjalan dengan sempurna. Untuk config ini adalah utility dan error handling. Untuk IP response Java-nya itu berfungsi untuk standarisasi respon IP, misalnya status, message, data, dan timestamp, supaya front end-nya itu konsisten memproses hasilnya. Lalu di sini kita harus pakai struktur yang jelas, sertakan HTTP status, pesan, dan data. Untuk custom error controller.java ini fungsinya adalah mengganti halaman error HTML default jadi JSON konsisten. Jadi JSON konsisten 404, 500, dan lain sebagainya. Untuk implikasinya itu akan dikembalikan IP response atau respon entity IP response untuk menghindari menampilkan stack trace di produksinya. Lalu di sini kita harus memastikan kompatibilitas untuk implementasinya. Ada controller advice atau error controller sesuai dengan versi Spring Boot. Lalu ada request logging filter.java yang berfungsi untuk filter untuk logs request menggunakan metode paid, header, body jika perlu. Lalu ada implementasi umum yaitu explain one per request filter dan override to do filter internal. Di sini log datanya itu sensitif, jadi kita harus menggunakan content changing request wrapper atau respond wrapper untuk membaca bodinya. Lalu ada startup info logger.java yang berfungsi untuk mencetak info saat aplikasi ready atau for profil pesan welcome. Untuk caranya ini adalah add component plus application runner atau add event listener atau application ready event class. Nah, di sini ada testing atau suite test. Ada tes untuk entities, service, controller, dan config-nya. Jadi tes yang dipakai itu adalah Spring Boot test atau integrasi. Yang kedua ada mock MVC atau controller. Yang selanjutnya untuk unit tes ini dengan mock bin untuk repository. Lalu untuk manfaat dari si testing ini adalah untuk mencegah regresi saat refactor, verifikasi endpoint, dan bisnis dari si programnya. Untuk alur dari requestnya itu ada contohnya itu post atau to do. Nanti di sini kliennya akan kirim JSON seperti title dan deskripsi. Lalu yang selanjutnya packager servlet akan menghasilkan to do controller create to do atau request body. Lalu selanjutnya controller akan panggil to do service dot create dot to do.
Lalu selanjutnya ada service validasi input menggunakan to the repository save. Nanti GPA dari atau Hibernate insert dari DB-nya ini ID dari DB dari si ID-nya akan di auto generate. Lalu ada service return entity, controller kirim respon entity atau IP respon dengan status 201 create. Nah, di sini kodenya itu sangat banyak. Nah, ini adalah kode untuk request login filter. Lalu ini adalah cashflow controller dari .java-nya. Ini cashflow repository-nya. Nah, di sini ada juga cashflow service.java-nya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.